Baik, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa diberikan kesehatan agar kita bisa terus semangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun kita semuanya sedang mengalami masa pandemi COVID-19 ini. Ya anak-anak, pada kesempatan pada hari ini untuk minggu yang ke-7 di semester genap ini, Pak Dedi akan sedikit menerangkan tentang aplikasi program pengolah angka yaitu Microsoft Excel. Secara teori kalian sudah mendapatkan apa itu Microsoft Excel pada pertemuan minggu pertama sampai dengan minggu kelima di semester genap. Nah, sekarang secara teori dan prakteknya Pak Dedi akan menjelaskan karena keterbatasan kita tidak bisa melaksanakan praktek secara bersama-sama, sehingga untuk kali ini kalian amati dulu, kemudian kalian pahami, dan harapannya nanti ketika kita sudah masa normal, kita masuk sekolah semuanya, kalian bisa langsung mempraktekannya di laboratorium sekolah. Nah, anak-anak, untuk yang pertama, yang dinamakan dengan area kerja Microsoft Excel itu seperti ini ya. Jadi ketika kita buka pertama kali Microsoft Excel, maka area kerjanya akan tampil seperti ini. Nah, kemarin secara teori juga sudah kalian rangkum tentang apa yang dinamakan dengan sheet. Nah, di sini kan ada sheet 1, sheet 2. Nah, sheet itu adalah lembar kerja. Jadi halaman kerja di mana kita akan melakukan proses penghitungan secara matematika untuk program Microsoft Excel. Sheet ini akan bisa bertambah jika kita memberikan tanda plus di sini. Kalau lembar kerjanya kurang, maka kita bisa menambahkan menjadi sheet 3. Nah, ini akan muncul sheet 3. Nah, kemudian juga ada istilahnya workbook. Workbook itu adalah buku kerja. Di dalam buku kerja itu ada yang namanya worksheet, lembar kerja. Jadi istilahnya hampir sama seperti buku biasa. Workbook itu adalah buku kerja yang isinya adalah sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Nah, di dalam worksheet itu kemarin juga kita sudah belajar yang namanya adalah cell. C-E-L-L. Jadi membacanya cell. Sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Pertemuan baris dan kolom. Nah, yang dinamakan dengan baris itu ini. Jadi mulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Ini baris. Ya, ini baris. Kemudian yang dinamakan dengan kolom itu adalah yang ini. Jadi yang vertikal itu adalah kolom A, B, C, dan seterusnya. Ini vertikal. Kemudian yang horizontal ini itu namanya adalah baris. Nah, ketika Pak Dedi coba klik di sini, ini namanya adalah sel C7. Sel C7. Artinya adalah ini adalah kolom C baris ke-7 ya. Kolom C baris ke-7. Begitu Pak Dedi klik di sini akan muncul yang namanya sel I12. Artinya adalah ini adalah kolom ke I baris ke-12. Jadi kalian juga bisa melihatnya di sini anak-anak. Ya, di sini. Namanya adalah name box. Ini namanya adalah name box. Jadi kalau kita klik di sini, name box-nya akan berubah menjadi sel C4. Kita klik di sini, name box-nya akan berubah menjadi sel F14. Jadi cara menghafalkannya seperti itu anak-anak ya. Jadi kalian sudah paham apa itu workbook, apa itu worksheet, dan apa itu sel. Nah, sekarang kita coba akan memasukkan rumus yang sudah kalian tulis kemarin tentang rumus aritmatika atau matematika yang akan kita gunakan di aplikasi Microsoft Excel. Nah, ini Pak Dedi punya angka 2, ada kolom A, ada angka 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di kolom B
itu ada angka 2, 3, 4, 7, 4, 3, dan 1. Nah, ingat anak-anak, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan rumus penambahan, pengurangan, bagi, dan kali dari tiap baris ini. Jadi kalau penambahan, maka kita akan menghitungnya adalah 2 ditambah 2. Nah, ingat yang perlu menjadi patokan bagi kita di Microsoft Excel, setiap kali memasukkan rumus itu harus diawali dengan sama dengan. Ya, setiap kali masukkan rumus harus diawali dengan sama dengan. Kalau misalkan langsung kalian ketik 2 ditambah 2, kemudian kalian enter, nah nanti nggak akan muncul hasilnya. Jadi harus diawali dengan sama dengan. Kalian tuliskan dulu sama dengan. Baru setelah itu tambah. Berarti yang kita tambahkan ada di sel mana? Yaitu ada di sel B3 ditambah dengan sel C3. Nah, kalian ketik di situ sama dengan sel C2, maaf sel C3 ya, sel C3 ditambah sel B3, atau bisa dibalik juga. Bisa dibalik juga seperti ini. Sama dengan sel B3 ditambah sel C3. Maka sel yang kita tulis, yang akan kita hitung rumusnya, dia akan langsung terblok. Ya, sel B3, ini sel B3 ditambah dengan sel C3. Kalau sudah, kalian tekan tombol enter. Nah, hasilnya akan langsung muncul 4. Sekarang kita coba menghitung hasil penambahan dari sel D4. Ini sel D4 ya. Sama caranya. Diawali dengan sama dengan. Sama dengan. Nah, yang kita hitung sel mana? Sel B4. Ditulis sel B4 ditambah sel C4. Sel C4. Nah, ini akan terblok juga sama. Sel B4 sama dengan B4 ditambah C4. Enter. 3 tambah 3. Nah, hasilnya langsung muncul 6. Sekarang coba yang bawah sekarang. Kita tulis lagi sama dengan. Sel yang kita hitung yaitu sel B9 ditambah dengan sel C9. Nah, yang kita hitung akan terblok lagi. Enter. Hasilnya muncul 10. Nah, itu. Nah, sekarang kita pakai rumus kurang. Sama caranya, anak-anak. Jadi diawali dengan sama dengan, dikurangi sekarang. Berarti yang kita kurangi yaitu B3, sel B3 dikurangi sel C3. Nah, 2 dikurangi 2, mestinya hasilnya 0. Kita coba, kita enter. Nah, berarti kalau sudah benar, berarti rumusnya sudah sesuai. Sekarang kita coba di sini. Ini berarti tetap ya kurang ya. Klik lagi sama dengan, dihitung sel B6 dikurangi sel C6. Enter. Nah, 6 dikurangi 7 hasilnya ketemu min 1 atau negatif 1. Nah, itu. Sekarang kita coba yang bagi. Nah, ini perbedaannya antara bagi dan kali, anak-anak. Kalau di Excel, bagi itu bukan titik 2 seperti ini ya, tapi pakai crash. Nah, baginya seperti ini. Ini bagi. Nah, tapi menghitungnya tetap kita awali dengan sama dengan. Sama dengan yang kita hitung sel B4 dibagi sel C4. 3 dibagi 3, mestinya hasilnya adalah 1. Kita coba. Nah, benar berarti rumusnya. Sekarang kita coba yang di sini. Diawali lagi dengan sama dengan, kemudian
sel B7 dibagi sel C, ya ini ya, sel C4, sel C7, maaf, sel C7. 7 dibagi 4, kita lihat hasilnya 1,75. Nah, ini untuk bagi. Nah, yang terakhir kali, perkalian. Kalau kali di Excel itu anak-anak ditimbulkan dengan tombol bintang. Nah, atau kalau di keyboard itu ada di atasnya angka 8. Jadi satu kotak sama dengan angka 8. Jadi kita masukkan rumusnya sama dengan misalkan yang kita hitung di sini, maka adalah sel B6 dikali lah ini, tekan tombol bintang. Karena letaknya di atas bisa pakai shift kemudian tekan tombol bintang. Dikalikan dengan sel C, ini ya, sel C6. Nah, akan terblok lagi. Enter. Ketemunya 6 kali 7 42. Nah, sekarang kita coba yang atas. Sekarang sama dengan sel B3 dikalikan sel C, ini C ke 3 C3. Nah, hasilnya adalah 4. 2 kali 2 4. Nah, anak-anak, itu sementara rumus yang paling sederhana untuk kita menghitung menggunakan Microsoft Excel, yaitu penambahan, pengurangan, bagi, dan kali. Nah, anak-anak, kalau misalkan di apa yang Pak Dedi saat ini jelaskan kemudian kalian masih bingung, silakan nanti kalian langsung berkomentar di WA grup kelas masing-masing mana yang menurut kalian masih belum paham, supaya nanti di pertemuan minggu depan Pak Dedi bisa mengulangi lagi materi yang belum kalian pahami. Silakan kalian jika di rumah punya laptop, kemudian di HP juga ada aplikasi untuk Microsoft Excel-nya, silakan kalian coba untuk melakukan proses perhitungan menggunakan tambah, kurang, bagi, dan kali. Baik anak-anak, sekian untuk materi pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, tetap semangat belajar dan harus lebih ditingkatkan lagi karena ini sudah semester genap yang merupakan semester penentuan kenaikan kalian nanti ke kelas 8. Harapannya tentunya semua bisa naik, dan tugas-tugas yang belum mohon segera dilengkapi karena di bulan Maret nanti kalian sudah akan menghadapi ujian tengah semester, ditambah lagi dengan penerimaan rapot tengah semester genap. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa nanti kalian subscribe, like, dan komen di channel YouTube-nya nanti yang Pak Dedi upload. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.